Sejarah Nusantara pada era Kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar pesat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Masuknya Islam di Indonesia menandai munculnya era baru dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat. Aturan-aturan hidup yang mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan mulai dipraktekkan atau diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Aturan-aturan hidup tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal yang bernuansa hukum, melainkan pula nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang berkaitan dengan aspek kehidupan ekonomi, budaya, sosial, kemasyarakatan, bahkan politik yang menjadi bagian dari bagaimana Islam mendekatkan diri pada masyarakat Nusantara. Awal masuknya Islam ke Indonesia tidak bersamaan, karena ada beberapa daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam dan ada belum pernah dimasuki Islam. Sejarawan Islam berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah di daerah Pulau Sumatera, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Sedangkan Islam masuk ke Jawa pada waktu dikuburkan Fatimah binti Maimun di Laren, daerah Gresik, sekitar tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian timur ke Maluku juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan yang diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Di Kalimantan, khususnya di daerah Banjarmasin, proses Islamisasi di daerah ini terjadi kira-kira tahun 1550 Masehi. Adapun di Pulau Sulawesi, terutama di bagian selatan, telah didatangi pedagang Muslim pada abad ke-15 Masehi. Kemudian masyarakat Muslim tersebut selanjutnya menumbuhkan kerajaan Islam dan tercatatlah sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, Banten, Demak, Mataram, dan lain sebagainya. Tercatat pula kerajaan Goa, Talo, Bone di Sulawesi, Ternate, dan Tidore di Maluku. Dari berbagai kerajaan Islam yang ada di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1267 Masehi. Bukti bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam dapat dilihat dari salah satu pendapat petualang Muslim asal Maroko yang bernama Abu Abdullah Ibnu Battuta pada tahun 1304 Masehi sampai 1368 Masehi yang melakukan perjalanan ke Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu penyebar agama Islam pada abad ke-16 yang dapat membuat jumlah penganut agama Islam melampaui jumlah penganut agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya merupakan agama yang paling dominan di Jawa dan Sumatera, terkecuali Bali dan pulau-pulau timur Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi salah satu pusat studi Islam di Indonesia
karena adanya campur tangan atau kerja keras dari tokoh atau pemimpin yang ada di kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Tokoh atau pemimpin kerajaan Samudra Pasai yang terkenal dalam penyebaran agama Islam adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan putra Batak Gayo, bekas prajurit Kesultanan Daya Pasai. Pada mulanya beliau bernama Merah Silo dan belum menganut agama Islam. Tetapi tidak lama setelah Raja Merah Silo bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian masuk agama Islam dan mengganti namanya. Sejak akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa seperti ke Banjarmasin, Ito, Ternate, Tidore, dan Lombok. Perkembangan Islam secara struktural atau pada level birokrasi diawali dengan masuk Islamnya para raja-raja yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Perpindahan agama para penguasa ini memfasilitasi percepatan perkembangan Islam secara kuantitatif. Bahkan dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja, pada akhirnya mereka akan mendalami dan memahami Islam dalam komunitasnya, dan ini awal munculnya sosok sultan yang menjadi ulama. Pada akhir abad 16 Masehi terjadi kemunduran dalam hal penyebaran Islam melalui kerajaan-kerajaan. Hal ini membawa pengaruh yang cukup luas pada perubahan hukum Islam, walaupun tetap menjadi bagian yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh kemunduran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berbanding lurus dengan munculnya VOC sebagai perwakilan kolonialisme dengan motif perniagaan atau perdagangan. Masa peralihan penguasaan wilayah Indonesia dari kerajaan-kerajaan Islam ke VOC dan kerajaan Belanda tidak secara langsung mengubah keadaan masyarakat Indonesia dalam mengamalkan aturan-aturan Islam yang telah menyatu dalam ritualitas kehidupan beragama Muslim Indonesia. Kondisi tersebut ditujukan dengan sikap penguasa kolonial tetap mempertahankan lembaga peradilan agama di wilayah Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gayo, Alas, Tapanuli, dan Sumatera Selatan, dan Jawa, walaupun tetap berada di bawah pengadilan